Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru, teman-teman ya. Oke teman-temanku sekalian, ini ada sebuah informasi dari tribuntimur.com ya. Pemerintah memastikan tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2022. Kepastian tidak adanya penerimaan CPNS 2022 disampaikan Kepala BKN Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana ya. Jadi untuk tahun ini memang tidak ada perekrutan untuk CPNS teman-teman ya. Kemudian pemerintah akan lebih fokus pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Jadi nantinya teman-teman nanti akan lebih fokus kepada P3K teman-teman ya. Kemudian apalagi pemerintah akan menghapus tenaga honorer 2023. Namun penerimaan P3K tidak hanya difokuskan pada tenaga guru melainkan tenaga kesehatan hingga penyuluh. Nah, kemudian ini ada syarat honorer diangkat menjadi P3K. Jadi teman-teman, memang untuk tahun ini difokuskan kepada guru, kemudian tenaga kesehatan, sehingga penyuluh juga nantinya akan diprioritaskan. Tapi lebih mengarah kepada guru dan kesehatan teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Tak semua tenaga honorer bakal diangkat sebagai P3K 2022 teman-teman ya. Kemudian, namun mereka harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau disingkat dengan BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi harus ada THK 2 dan telah bekerja di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan honorarium atau upah dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Kemudian ketentuan ini tidak berlaku bagi tenaga honorer yang mendapat honorarium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Jadi semuanya syaratnya untuk yang tadi ya teman-teman ya, itu nanti tidak bisa kalau semuanya honorariumnya itu dari pengadaan barang dan jasa ataupun dari individu maupun pihak ketiga. Itu tidak bisa teman-teman. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi minimal 1 tahun ya teman-teman ya. Ini minimal paling singkat dari bulan 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Lanjut teman-teman. Kemudian ini nasib honorer jika tidak lulus tes P3K. Jadi nanti tetap tes teman-teman ya, P3K nanti. Pemerintah akan melakukan outsourcing atau merekrut outsourcing tenaga ahli daya untuk bekerja di instansi pemerintahan. Tenaga outsourcing yang akan direkrut seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Jadi 3 ini teman-teman ya. Nah, nantinya akan dilakukan outsourcing. Pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai karakteristik kementerian, lembaga, daerah, KLD, ya, penyelesaian pegawai non-ASN, ya. Selain itu, sesuai pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, ya, pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Sementara dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK ya, pejabat pegawai kepegawaian ya, diminta untuk melakukan penataan atau pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Ya, adapun menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing itu di perusahaan menurutnya sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi UMR atau UMP. Jadi teman-teman kalau seumpamanya
honorer ini tidak lulus dengan P3K, nantinya akan di-outsourcing. Lah, nanti yang tenaga ahli daya itu adalah pengemudi, kebersihan, dan satuan pengamanan. Kalau untuk tenaga kesehatan dan guru mungkin lebih diprioritaskan teman-teman ya. Dan ini juga kalau semuanya memang ada ketentuan ya, syarat-syaratnya. Yang tadi itu kalau memang bisa diangkat seperti itu peraturannya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer baik non-nakes maupun nakes. Semoga kita tahun ini bisa lolos untuk teman-teman honorer yang masuk kategori 2 ataupun yang di instansi pemerintah ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar channel ini berkembang dan memberikan informasi secara terus-menerus tentang P3K dan CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.